Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Alvin. Selamat siang. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Nala Iza Khaironi dari Angkatan 2019, selaku moderator di acara webinar dengan tema Pengenalan Mahasiswa dan Organisasi. Ya. Oke. Sebelum memasuki acara, perkenankanlah saya selaku moderator membacakan kurikulum vitae dari Bapak Alvin Sugeng Prasetyo SE MSE. Nama Alvin Sugeng Prasetyo SE MSE, jenis kelamin pria, tempat dan tanggal lahir Surabaya 5 Maret 1992, agama Islam, status menikah, alamat Jalan Wonokusumo Bakti 4-6A Surabaya, nomor telepon 0857322665646, email alvin.prasetyo@trunojoyo.ac.id. Data pendidikan formal yang pertama sekolah dasar SDN Sawahan 6 Surabaya tahun 1998 sampai 2004. Yang kedua sekolah menengah pertama Taman Pelajar Surabaya tahun 2004 sampai 2007. Yang ketiga SMA Barunawati Surabaya tahun 2007 sampai 2010. Yang keempat sampai 2014. Dan yang kelima, S2 Magister Ilmu Ekonomi UNER tahun 2014 sampai 2017. Pengalaman kerja yang pertama, asisten peneliti LPI Universitas Airlangga sebagai tim ahli statistik UMKM Kabupaten Pamekasan 2016. Yang kedua, asisten peneliti pembuatan RKPD Pamekasan 2017. Yang ketiga, tenaga ahli pembuatan RKPD Kabupaten Pamekasan 2018. Yang keempat, tenaga ahli pembuatan RKPD Kabupaten Pamekasan 2019. Yang kelima, asisten peneliti evaluasi SKPD Kabupaten Pamekasan 2017. Yang keenam, asisten peneliti BUMD Gresik 2016. Yang ketujuh, tenaga ahli proyeksi inflasi Jawa Timur. Untuk penghargaan dan pengalaman organisasi, yang pertama peringkat 1 paralel semester 1 kelas 11 IPS tahun pelajaran 2008 sampai 2009. Yang kedua peringkat 1 paralel semester 2 kelas 11 IPS tahun pelajaran 2008 sampai 2009. Untuk pengalaman organisasi, yang pertama anggota OSIS Divisi Kewirausahaan, yang kedua anggota UKF WEBS Divisi Kewirausahaan, yang ketiga anggota pengurus Departemen Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Ya, langsung saja Pak. Jadi gini Pak, ini kan adik-adik mahasiswa baru belum mengenal struktur kampus UTM itu seperti apa, budaya Madura itu seperti apa. Nah, untuk subtema dari Bapak sendiri kan mengenai pengenalan mahasiswa dan organisasi. Di sini saya sebagai moderator ada 7 pertanyaan nih Pak buat Bapak. Jadi yang pertama pertanyaannya, apa sih Pak definisi mahasiswa menurut Bapak? Silakan Pak. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masker. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu ya, karena di ruangan ya, tidak Pak, ada silakan. masalah. Protokol kesehatan saya buka dulu. Jadi yang pertama ucapkan selamat, terutama di jurusan ekonomi pembangunan.
Prodi Ekonomi Pembangunan. Mudah-mudahan sampai nanti di akhir semester tidak ada yang out atau pindah. Ya. Ya, amin. Nah, yang kedua, masih ada Pak Marto di situ, moderator? Sudah tidak ada, Pak. Oke. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada HMP yang sudah meminta saya menjadi pemateri di mahasiswa dan organisasi, gitu ya. Kemudian apa yang ditanyakan tadi, mahasiswa, sebenarnya apa itu sih mahasiswa kan gitu ya? Iya. Nah, mahasiswa itu, kalau orang yang sudah masuk pada dunia perguruan tinggi, itu dikatakan sebagai mahasiswa. Nah, dan di sini mahasiswa ini nanti kegiatannya sangat banyak sekali, yaitu menjalankan tridharma yang dikatakan oleh Pak Marto tadi. Ya, ada penelitian, pengabdian, gitu ya. Nah, nanti itu biasanya diimplementasikan ketika KKN. Ketika KKN, nah, kuliah kerja nyata, ya. Jadi mahasiswa itu sudah tidak lagi seperti SMA, tidak lagi seperti SMP ya, sudah kebiasaan-kebiasaan SMP, SMA itu harus ditinggalkan. Contoh misalkan ketika SMA ya, ketika SMA itu kita mendapat nilai ujian matematika katakanlah 40, 50 gitu ya. Yeah. Tapi ternyata di rapot itu bisa 80, bisa 75, bisa 86. Kalau di SMA seperti itu. Nah, di perkuliahan, di perguruan tinggi tidak ada seperti itu, upgrade nilai tidak ada. Jadi harus berjuang. Kalau SMA itu masih dibantu oleh guru kelas. Anak ini kasihan, nilainya misal bahasa Inggris 40. Tapi di rapot bisa 40. Itu karena faktor invisible, tangan tak tampak di ekonomi pembangunan. Ya. Nah, tapi di perguruan tinggi tidak ada itu. Kalau nilaimu 40 ya 40. Kalau nilaimu 90 ya pasti akan dikasih 90. Tidak ada penambahan nilai. Nah, kemudian saya harap nanti ketika sudah kuliah mulai Senin ya, terus nanti ketika UTS mendapat nilai yang kalian kalian peroleh, saya harap tidak ada mahasiswa yang merengek-merengek ke dosen untuk minta tugas tambahan supaya nilainya bagus ya. Saya harap tidak ada yang seperti itu. Nanti karena itu murni dari ditinggalkan ya, karena di perguruan tinggi akan menerima konsekuensi, bisa ngulang 1 semester, bisa mendapat nilai E ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di SMA itu harus ditinggalkan. Nah, kemudian bagaimana sih tipe mahasiswa itu? Mahasiswa itu ada yang kupu-kupu, ada yang kura-kura, ada yang kunang-kunang, ada yang kuda-kuda. Mahasiswa itu kalau kupu-kupu itu kuliah pulang, setelah kuliah ke kos-kosan, ya, ke rumah. Itu ada tipe mahasiswa yang seperti itu. Nah, tipe yang mahasiswa yang seperti ini biasanya akademisnya tinggi. Ya, nilai akademisnya tinggi. IPK-nya bisa 4 sampai
7,5 enggak ada ya, IPK 4 ya maksimal ya. Maksimal 4. Kemudian ya Pak, rapat, ada Pak izin saya mau rapat. Nah, itu mahasiswa organisasi atau apa aktivis misalnya gini, Pak saya mau rapat, Pak saya mau izin demo. Nah, ini mahasiswa. Oh ya, kemudian ada mahasiswa yang kubis, kuliahnya dibarengi bisnis, jadi jual pulsa, kemudian jual apa namanya online baju gitu kan. Iya Pak. Ini tipe mahasiswa kubis, kuliah bisnis. Jadi pikirannya ini uang ya, untuk biaya kuliah, bisa buat bayar kos atau bisa buat tambahan ngedate ketika pacar lagi bokeh gitu ya. Jadi itu kalau yang keberapa tadi, keempat, kuliah kuda ini bagi yang senang organisasi keislaman. Jadi dia setelah kuliah dia ngasih dakwah ya ke mahasiswa lainnya. Ya, ini kuda-kuda. Kuliah dakwah gitu. Nah, terus jadi mahasiswa itu sebentar, ada telepon. Iya Pak. Izin sih. Nah, saya lanjutkan. Jadi mahasiswa itu sering dikatakan sebagai agent of change, agen perubahan. Ya. Jadi contoh agent of change itu apa? Ketika mahasiswa itu dikerahkan untuk menurunkan jabatan Presiden Soeharto waktu itu adalah agent of change. Tapi rasanya saat ini tidak ada kekuatan itu muncul lagi. Ya. Jadi itu salah satu contoh mahasiswa. Cuman pesan saya, agent of change ini harus yang bermoral. Kalau misalkan demo ya silakan demo, tapi yang bermoral, ya anarkis. Tidak ada larangan mahasiswa berdemo, nggak ada. Silakan berdemo, tapi dia bermoral. Kemudian yang kedua, rasional. Ya. Yang ketiga, kritis. Jangan hanya diberi nasi bungkus terus ikut-ikutan demo. Jangan. Iya Pak. Bukan dari inspirasi kalian atau pendapat kalian. Jangan ditawari uang 20.000, ayo ikut demo, terus kalian mau. Itu bukan agent of change namanya. Ya. Mahasiswa itu harus berpikiran kritis. Nah, berpikiran kritis ini nanti di kelas silakan ditanyakan dosennya, Pak, bukan seperti ini, harusnya seperti ini. Seperti itu, mahasiswa itu ya Pak, ya ketika keluar kelas nggak ngerti bisa. Di kelas ya gitu. Banyak itu mahasiswa yang tipenya seperti itu. Ya. Nah, supaya bisa kritis, kemudian bisa berpikir rasional, bisa kreatif. Nah, ada yang namanya wadah ya organisasi ini, HLP ini. Itu Mbak Moderator. Iya Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya yang sangat lengkap tadi ya. Ada kuliah rapat,
kupu-kupu, kura-kura gitu ya Pak ya, macam-macamnya mahasiswa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana sih Pak definisi organisatoris yang baik di ruang lingkup kampus itu? Organisator ini apa sih? Organisator ini orang-orang yang pinter dalam berorganisasi atau dia lebih mengutamakan organisasi. Ya. Nah, sebenarnya ikut organisasi ini suatu pilihan ya, tidak ada paksaan. Gitu. Kalau di dalam ekonomi itu ada yang namanya trade off. Ya. Kamu mau milih, kamu mengorbankan yang itu. Nah, supaya balance itu bagaimana? Ya kembali lagi ke niat, ya. Kembali lagi ke niat. Halo, moderator, ini error apa enggak ini? Halo. Moderator. Ya, sudah. Nggak ada masalah ya? Tidak, Pak. Oh, soalnya di sini nggak ada suaranya. Jadi yang baik bagaimana ya? Dari niatnya. Kalau niatnya mau ikut organisasi, nggak masalah. Ya. Tapi yang harus bertanggung jawab dan konsisten. Ya. Bantu HIMA, bantu HMP. Ya. Dulu saya juga seperti kalian, maba gitu ya. Sama seperti ketika masuk ditawari apa itu HIMA. Kalau di Universitas Airlangga itu himpunan mahasiswa HIMA. Ya. Kalau di sini kan HMP. Sama seperti kalian ketika masuk dijelaskan apa itu HIMA ekonomi pembangunan, kemudian apa sih fungsinya HIMA itu di jurusan ekonomi pembangunan itu apa, sama seperti kalian. Saya masih apatis. Ya. Ketika maba itu saya masih apatis. Saya tidak mau bergabung dengan HIMA. Karena saya kuliah supaya UTK-nya tinggi. Itu awal. Ya, saya masih apatis. Yeah. Tapi setelah berjalannya waktu di semester 3, saya terpanggil gitu ya. HIMA ini bisa maju atau itu kan berganti atau HMP. Kalau anggota itu seluruh, jadi semua anggota atau semua mahasiswa pembangunan itu punya memajukan HMP. Ya. Kalau kalian nggak mau bergabung dengan HMP, ya bagaimana bisa maju HMP? Karena kepemimpinan itu terus berganti. Ketika itu saya masuk di keilmuan, departemen keilmuan. Nah, di situ saya belajar bagaimana menjadi mahasiswa yang ikut berorganisasi itu yang baik itu bagaimana. Ya, yang baik artinya apa? Artinya tidak juga meninggalkan kuliah, tetap kuliah. Ikut rapat, tetap ikut rapat. Ya. Tapi juga tidak meninggalkan kegiatan organisasi. Nah, semua itu kembali ke niat. Kalau niatnya kalian ikut HIMA, HMP, kalau sekarang HMP, ya harus konsisten. Harus konsisten.
Kalau nggak konsisten, ya sudah, nggak usah ikut. Mending kalian jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Karena terus terang saja di organisasi itu kita tidak hanya menjalankan program kerja, ya. Karena saya tidak tidak setuju kalau HMP itu akan sebagai wadah hanya untuk menjalankan program kerja, ya. Karena di situ juga mendapat ilmu atau skill yang lain selain di kelas. Karena di organisasi itu kita harus memahami pendapat orang lain. Kita tidak boleh egois. Memahami orang lain gitu. Memahami pacar bisa, masuk memahami di dalam organisasi nggak bisa. Ya, jadi belajar di organisasi itu seperti itu. Ya. Kemudian organisasi itu penuh dengan politis. Di depan ngomong ya, tetapi di belakang musuh. Itu ada organisasi yang seperti itu di dalam HMP. Kita sebagai mahasiswa nggak bisa frontal seperti itu, ya. Harus saling memahami. Dan biasanya di HIMA itu ada yang namanya evaluasi, ya. Di HMP itu ada yang namanya evaluasi, ya. Iya Pak, ada. Nah, itu sebagai sebagai tempat untuk mencurahkan semua apa yang menjadi kekesalan kalian. Tapi bukan sebagai tempat saling menyalahkan di evaluasi. Ya. Itu adalah yang tadi di lingkungan kampus. Yang pertama itu adalah, kedua adalah konsisten. Terus gimana moderator? Iya Pak, berhubung waktunya sudah habis, jadi saya mohon untuk Bapak memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa baru untuk mengikuti perkuliahan yang akan datang itu Pak. Ya, kalau dari mulai, ya, motivasinya kalian itu harus tetap semangat, ya. Meskipun nanti menemukan kendala di perkuliahan, entah itu kurang paham, entah itu nanti nggak ada paketan, ya, karena sekarang Zoom sinyal, ya, berjuang untuk mendapatkan ilmu, ya, gitu. Ya, itu moderator. Ya, sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.